Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sophia dengan NIM 2223 1031 dan dua orang rekan saya, eh, yaitu Nurul Aini dan Fiona Raza Kinta. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu materi kami yang berjudul menyimpan, merawat, dan memelihara peralatan dan bahan di laboratorium. Yang materi pertama yang akan dijelaskan oleh Aini. Kepada Aini kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hmm, Pada materi pertama yakni pemeliharaan alat dan bahan. Nah, yang mana pemeliharaan alat atau perawatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Next slide. Nah, perawatan ini terbagi menjadi dua, yakni perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Pada perawatan terencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu perawatan preventif, yang merupakan perawatan yang bersifat pencegahan. Yang kedua itu perawatan korektif, yang merupakan perawatan yang bersifat koreksi. Next slide, moderator. Nah, pada yang kedua itu perawatan tidak terencana. Perawatan tidak terencana ini merupakan perawatan yang tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan, yang umumnya tingkat kerusakannya terjadi pada kerusakan alat berat. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aini. Untuk materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab kerusakan alat. Yang dijelaskan oleh saya sendiri, faktor penyebab kerusakan alat itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan temperatur beberapa jenis alat terhadap perubahan temperatur. Yang kedua, kelembapan udara mengandung oksigen dan uap air. Air, asam basa, dan cairan lainnya akan mempercepat rusaknya alat-alat kimia. Debu atau kotoran adalah salah satu penyebab kerusakan alat. Mekanis alat-alat di laboratorium, cara menyimpan alat kimia, faktor usia alat, desain, desain dan bahan dasar alat itu sendiri. Selanjutnya itu menyimpan alat dan bahan kimia. Menyimpan alat dan bahan kimia Menyimpan dan alat bahan kimia merupakan praktik yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keamanan dan mencegah risiko. Hal ini melibatkan beberapa langkah penting. Eh,
Contohnya itu letak gedung, ventilasi udara, bebas dari sumber penyalaan, ruang dingin atau suhu ruangan, pemisahan alat dan bahan, pedoman keselamatan, keselamatan informasi kompatisibilitas. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pio. Kepada Pio kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berjudul yaitu perawatan preventif alat dan bahan. Next slide, Kak. Perawatan preventif alat dan bahan itu sendiri merupakan praktik yang penting untuk memastikan keberlangsungan kinerja optimal serta keamanan dalam penggunaan alat dan bahan. Next, Kak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perawatan preventif alat dan bahan. Yang pertama, pemeliharaan berkala. Lakukanlah pemeliharaan secara berkala sesuai dengan petunjuk penggunaan atau rekomendasi pabrik. Yang kedua, ada pembersihan rutin. Alat dan bahan perlu dibersihkan secara teratur untuk menghilangkan kotoran, debu, atau residu yang dapat mengganggu kinerja atau menyebabkan kerusakan. Dan yang ketiga adalah penyimpanan yang tepat. Setelah digunakan, alat dan bahan harus disimpan dengan benar sesuai dengan sifat dan kebutuhan masing-masing. Pastikan penyimpanan dilakukan di tempat yang kering, bersih, dan terlindung dari kelembapan atau paparan lingkungan yang merusak. Yang keempat adalah penggunaan yang benar. Penting untuk menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang disediakan. Yang kelima adalah pelatihan dan pendidikan. Pastikan penggunaan alat dan bahan telah menerima pelatihan yang memadai mengenai penggunaan yang aman dan benar. Pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan bahan dengan benar dapat membantu mencegah kerusakan dan kecelakaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan keselamatan. Lakukan pemeriksaan keselamatan secara teratur untuk memastikan bahwa alat dan bahan tidak memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pio. Nah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami membuka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, untuk teman-teman sekalian, dibuka untuk sesi pertanyaannya. Untuk 3 orang
Izin bertanya sebelumnya moderator. Iya, dipersilakan Latifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri dengan NIM 2333158. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan perawatan itu kan dapat dibedakan antara perawatan terencana sama perawatan tidak terencana. Nah, perawatan terencana itu kan jenis perawatannya ada yang diprogramkan. Bisa nggak kelompok 3 menyebutkan contoh perawatan terencana yang diprogramkan itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kepada yang bertanya tadi, tolong catat di itu ya, di kolom chat. Iya, Kak. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? izin bertanya Kak. Tadi kan kelompok penyaji menjelaskan yaitu beberapa penyebab kerusakan alat di laboratorium. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk mencegah kerusakan alat yang ada di laboratorium itu, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fania. Masih ada lagi satu orang yang ingin bertanya. Persilakan. Tolong catat Izin pertanyaannya di moderator. kolom chat ya, Dek. Baik, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Flora Cinta Lisa Yeni dengan NIM 2323156. Di sini saya ingin bertanya, di mana jika ada alat yang rusak, entah itu sengaja atau tidak sengaja, apakah ada tindakan yang dilakukan dan apakah em, ada perbedaan tindakan yang dilakukan oleh pengawas laboratorium? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Flora. Bisa tolong catat pertanyaannya di kolom chat, Dek. Baik, Kak. Baiklah, kami hanya membuka Kak, suaranya nggak hidup. Baiklah, kami hanya membuka tiga sesi pertanyaan. Izinkan kami untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut. Kami kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Kepada kelompok selanjutnya kami persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Bentar dulu, itu recordnya diberhentikan dulu. Oh, iya, Kak.